kena tipu manuskrip. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Kena tipu manuskrip. Anda tahu nggak manuskrip yang sering diomongin tuh? Ya, yang paling demen ngomongin manuskrip itu Bathuk Nonong Sithik BNS. Wah, itu paling demen ya. Paling demen ngomongin manuskrip ya. Kena tipu manuskrip. Ya, demikian pula banyak dari mukalaf juga paling demen ngomongin manuskrip. Anda tahu nggak manuskrip itu apa? Manual scripture, tulisan tangan kitab suci. Yang namanya manuskrip itu hanya berasal dari 26 nabi yang menulis Perjanjian Lama dan 8 rasul yang menulis Perjanjian Baru. Di luar itu manuskrip palsu. Catat baik-baik. Manual scripture, kitab suci tulisan tangan, hanya berasal dari 26 nabi yang menulis Perjanjian Lama dan 8 rasul yang menulis Perjanjian Baru. Perjanjian Barunya memakai bahasa Yunani, Perjanjian Lama memakai bahasa Ibrani. Lah ini Bathuk Nonong Sithik bilang kami menemukan manuskrip berbahasa Arab. Kalau bahasa Arab bukan manuskrip, ndul. Bathuk Nonong ya, kalau Arab itu bukan manuskrip ya, itu salinan atau terjemahan. Waktu itu belum ada mesin ketik. Mesin ketik itu baru ditemukan 1880-an. Udah memasuki ya abad 19 ya. Kalau 1800 itu kan abad 19 kan ya? Ya abad 19. Ya. Seperti itu ya. Jadi mesin ketik baru ditemukan 1800. Jadi kalau Anda menemukan tulisan tangan dalam bahasa Arab misalnya tulisan tangan di era Paulus ya toh. Paulus itu kan tahun 55 lah. Tahun 55 Masehi ke daerah sekitar Korintus itu. Kemudian dia di sana ada yang menyalin ya. Dari tentu awalnya Aramaik sebelum diganti menjadi Septuaginta ya. Lalu muncullah mungkin sekitar abad 3, abad 4 Masehi ya. Ada salinan pakai bahasa. Itu bukan manuskrip itu. Kalau manual scripture yang disebut kitab suci hanya berasal dari 26 penulis Perjanjian Lama dan 8 rasul penulis Perjanjian Baru. Ya, clear ya, jangan mau ketipu manuskrip ya. Sok pinter doang ngomongnya manuskrip. Nanti hubungannya sama kode togel suara tokek ya toh. Ya. Ya jangan ketipu ya, Pak. Jadi kalau ada PDT ya, terutama Bathuk Nonong Sithik BNS yang demen banget ngomong manuskrip, jangan ketipu ya. Ya, jangan ketipu. Ya, manuskrip yang asli itu disimpan oleh keturunannya para rasul. Ya, Perjanjian Baru. Tapi kalau Perjanjian Lama itu sudah ditulis ulang ya, ditulis ulang oleh keturunan para rasul. Begini, pemahamannya begini. Kitab Kejadian misalnya, Kejadian itu ditulis 1500 atau abad ke-15 sebelum Masehi. Sampai zaman Yesus tentu saja sudah pernah disalin ulang dong. Kertas sehebat apapun ya, memakai media apapun ditulisnya ya, 200 tahun pasti harus disalin ulang. Itu ya pemahaman seperti itu. Jadi kalau kitabnya Musa di era Yesus setidak-tidaknya sudah 8 kali ditulis ulang. Ya, itu masih boleh disebut manual scripture ya. Bukan terjemahan, ya masih berani-berani juga ditulis ulang oleh keturunan para nabi-nabi itu. Ya. Kalau Perjanjian Baru kan tahun 70 Masehi, Septuaginta itu ya.
ya, lalu disimpan di dalam gua-gua. Mungkin anggap aja juga 200 tahun rusak juga. Lalu baru itu lagi tahun 1900, ya mungkin 8 kali disalin lah. Seperti itu. Tidak mungkin itu sebuah kertas atau media kertas atau media apa ya, perkamen itu dari daun daun lontar atau dari kulit binatang bisa bertahan 200 tahun, nggak mungkin. Jadi pasti disalin ulang. Itu termasuk manual scripture. Tetapi yang kalau Anda temukan di Arab, Anda temukan di Gunung Sinai, kodek-kodek itu bukan, Pak. Itu versi palsu, Pak. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka sok pinter ya. Ya namanya membodohi atau manual scripture, manuskrip. Bahkan mereka nggak tahu artinya manuskrip itu apa. Pokoknya asal jeplak aja manuskrip biar kelihatan keren gitu kan. Wah, ini hebat nih, dokter nih. ya kalau di kelompok Tritunggal yang paling demen ngomong manuskrip ya Bathuk Nonong Siti itu BNS. Terus dari kelompok Mukalap ya banyak lah, yang topi miring itu juga demen ngomongin manuskrip. Kalau ngomongin manuskrip, ngomongin kodek itu kode togel suara tokek, kemudian ngomongin strong number, ngomongin XX1 itu. Kayak sok pinter aja ya, biar kelihatan pinter ya, padahal mah kena prank dia, kena pranknya. Ya mereka nggak ngerti yang cerita sebenarnya dari sebuah Alkitab, perjalanan Alkitab ya, bagaimana Alkitab kena masa kegelapan dari Tritunggal ya selama 1600 tahun. Seperti itu ya. Mereka tidak ngerti bahwa Yesus itulah yang menjaga Alkitab ya. Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Sampai hari ini terus Yesus memelihara Alkitab, termasuk Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang Septuaginta disimpan di tabut perjanjian. Itu cara Allah, karena nanti pada masa 1000 tahun, pada tahun 4965 Masehi, itu yang tabut perjanjian akan turun lagi ke bumi. Di situ ada Alkitab. Rusak nggak Pak? Cuman 2-3 hari disimpan di surga. Di sini sih 2000 tahun, 2900 tahun di sini. Di surga cuman 2 hari, ya nggak rusak lah. Jadi nanti Alkitab yang Yunani yang disebut Septuaginta dan Alkitab yang Ibrani Perjanjian Lama itu akan kembali dibaca di masa 1000 tahun. Ini diabaikan oleh Bathuk Nonong Siti BNS maupun para mukalap ya. Mukalapnya kaleng rombeng nggak Pak? Ya. Kalau apologeter saya sering nyebut kaleng rombeng. Belum ketemu nih istilahnya nih. Ya. Nanti tunggu ketemu dulu istilahnya. Para mukalaf mengabaikan itu ya, sehingga mereka mengabaikan bahwa Yesus itu menjaga firman-Nya ya, termasuk diizinkan oleh United Bible Society untuk membuat terjemahan bahasa Inggris ya sampai hari ini ya, seperti itu ya, mengizinkan diumpetin di The Dead Sea Scroll itu di daerah gua-gua Laut Mati. Ya, seperti itu dalam rangka Yesus menjaga firman-Nya. Lah kalian obok-obok pakai yang namanya manuskrip, ditanya manuskrip juga nggak ngerti. Ini baru dengar dari pendeta HTD. Ternyata manuskrip itu singkatan dari manual scripture. Kalau terjemahan nggak bisa disebut scripture. Ya, kalau terjemahan itu ya bukan manuskrip itu ya, yaitu terjemahan saja. Apakah bisa kita sebut kitab suci? Bisa ya. Tapi kita harus tahu itu kitab suci terjemahan. Jadi tidak pernah ada ya manuskrip kok Arab, nggak ada itu. Manuskrip itu cuman Ibrani sama Yunani. Itu manual scripture. Kalau terjemahan manual banyak. Karena mesin ketik baru ditemukan 1880-an Masehi, maka sebelum itu ya ditulis manual. Itu namanya manual terjemahan Alkitab. Ya, kalau Anda sok pinter nih, biar kelihatan pinter. Kami menemukan Alkitab tahun 1500, udah diketik.
Udah, ya berarti bohong. Mesin ketik itu baru ditemukan 1800. Ndul, itu mukalaf topi miring itu, ya. Katanya kami menemukan Alkitab tahun 1700 katanya. Udah diketik, udah, ya penipu kamu. Mesin ketik baru ditemukan 1880 kok. Ya. Ketipu selama ini Pak. Lah iya. Dari dulu saya sudah ngomong, ya. Ya, tapi karena sekarang ini banyak orang membicarakan manuskrip, ya, terutama dari Bathuk Nonong Sidik BNS, kemudian dari beberapa mukalaf, ya, mukalaf topi miring lah dan lain sebagainya, itu yang biar kelihatan pinter, namanya usaha dong. Biar kelihatan pinter ngomong-ngomong manuskrip. Ini kan jemaat pada nggak ngerti nih, orang Kristen itu manuskrip terus apalagi kodek kan jemaat Kristen nggak ngerti kan, ya, nggak ngerti, ya, padahal itu bohongin semua itu, ya. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, mesin ketik itu baru ditemukan 1880-an, hampir 1900, ya, hampir abad 20, abad 19 akhir itu, ya. 1880 itu sekolah sini sudah didirikan itu sekolah anak saya, ya. Dulu anak saya sempat sekolah di gedung peninggalan Belanda, udah ada itu gedungnya itu belum ada mesin ketik. Jadi bohong kalau kami menemukan Alkitab terbitan tahun 1700 tapi tulisannya sudah pakai ketikan, itu bohong itu, ya, seperti itu, ya. Ya, wah, Pendeta Henry Tandeta membongkar ini Pak, ya. Berarti kami pernah ditunjukin Pak, ini Alkitab terbitan Belanda tahun 1700, rapi Pak, ketikan Pak. Nipu itu. Mesin ketik baru ditemukan tahun 1880, Ndul. Astagfirullah, ya. Itu Pak, mukalaf yang nipu gitu kira-kira dosa nggak Pak? Nggak kira-kira dosanya. Tiap hari kerjaannya hujat, caci maki, pikirannya itu ruwet, bundet. Ya, atau kalau nggak nipu itu tadi kodek, ya, kodek XX1, ya, atau strong number, ya, perkamen, segala kayak gini-gini nih. Itu mah nggak kira-kira deh. Ya, kira-kira kalau nipu gitu dapat pahala nggak ya? Ya enggak lah. Kok HTD tahu aja ya, yang ngerti lah aku lah, ya. Ya, cuman saya tuh kadang-kadang nggak tega aja mau bilang, kamu itu kan nipu itu. Pak Dede, ini kami menemukan Alkitab tahun 1700 sekian nih Pak. Ini fotonya ini udah kuno. Aku langsung tahu, alah, mesin ketik aja ditemukan 1800. Tapi kadang-kadang di forum umum saya sih nggak tega aja. Nggak tega mau bilang ya nggak, tak dimin aja. Paling udah singkirin aja lah, paling saya begitu aja ngomongnya. Seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi clear, ya, jangan tertipu yang namanya apa tadi, manuskrip, ya. Mereka itu karena tidak paham, jadi biar kelihatan keren, kelihatan pinter, kan orang-orang pada nggak ngerti tuh manuskrip. Ya, kalau bisa ngomongnya itu Ibrani gitu, biar kelihatan pinter gitu, ya. Ya, Anda semua kena prank dan kena tipu baik oleh mukalaf maupun oleh kelompok-kelompok apologeter kaleng rombeng, ya. Gelarnya sih doktor. Ya, coba ya, nanti kalau dia ngomong gini, ini ada manuskrip dari mana gitu, ya, terbitan tahun 1700, dia tunjukin tulisannya rapi pakai mesin ketik, itu penipu itu. Ingat, mesin ketik baru ditemukan 1886. Kira-kira beredar di dunia ya mungkin tahun 1900 sekian, ya, seperti itu. Ya, makanya dulu orang banyak pakai nulis tangan toh. Termasuk proklamasi juga kayaknya ditulis pakai huruf tangan toh dulu, ya. Ya, pakai huruf tangan. Mungkin di proklamasi mungkin masih udah ada kali mesin ketik, ya, mungkin, ya. Tapi setahu saya proklamasi pakai tulisan tangan itu. Seperti itu. Very clear Bapak Ibu Saudara. Jangan mau ketipu dengan yang namanya
manuskrip. Manuskrip itu singkatan dari manual atau manual scripture ya. Yang disebut manuskrip itu harus tulisan tangan penulis Alkitab langsung ya. 26 nabi penulis Alkitab Perjanjian Lama, 8 rasul penulis Alkitab Perjanjian Baru, itu baru disebut manuskrip. Kalau cuman terjemahan, tetapi karena belum ada mesin ketik lalu ditulis pakai tangan terjemahannya, itu ya terjemahan manual. Ya, kopi manual. Ya, jangan terus disebut manuskrip ya. Seperti itu ya, apalagi ditulis manuskrip bahasa Arab. Nipu itu. Yang ngomong manuskrip Arab nipu itu. Jelas nipu. Kalau terjemahan Arab benar, mulai dari abad ke-1 juga sudah mulai ada, abad ke-2 itu sudah mulai ada sedikit-sedikit terjemahan, belum komplit ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.